Kita akan kembali memperbarui informasi terkait dengan pemeriksaan Irjen Sambo bersama rekan Camar Haenda di Bareskrim Polri. Camar, apakah sudah ada hasil terbaru dari pemeriksaan? Ya, baik, selamat siang Bernadetta dan juga pemirsa. Hingga dengan siang ini pukul 11.24 waktu Indonesia Barat kami masih menunggu hasil dari pemeriksaan Irjen Pol Verdi Sambo. Memang dapat kami sampaikan saat ini di situasi di depan lobi belakang Bareskrim Polri ini tidak ada pengamanan khusus yang dilakukan. Kami dari para awak media masih menunggu apa hasil dari pemeriksaan Irjen Pol Verdi Sambo. Dan untuk estimasi waktu sendiri dari selesainya pemeriksaan dari Irjen Pol Verdi Sambo ini juga belum dilakukan konfirmasi oleh tim khusus dari Bareskrim Polri. Namun apabila kami melihat kepada kasus-kasus yang biasanya ditangani oleh Bareskrim Polri, ini bisa memakan waktu hingga dengan 8 jam. Dan apabila kita estimasikan dengan waktu kedatangan dari Verdi Sambo sekitar pukul 10 pagi tadi, maka akan selesai pada pukul 6 sore ataupun pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Bernadetta dan juga pemirsa, saat ini memang ada kebingungan di tengah masyarakat terkait dengan konstruksi permasalahan yang terjadi. Untuk konstruksi permasalahan dari prarekonstruksi yang dilakukan pada 22 Juli lalu ataupun sekitar 2 minggu yang lalu di Balai Pertemuan Metro Jaya dan juga di rumah Irjen Pol Verdi Sambo, itu merupakan hasil dari pemeriksaan ataupun juga pengusutan dari laporan yang dilakukan oleh istri Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Sementara yang saat ini dilakukan untuk pemanggilan dari Irjen Pol Verdi Sambo ini merupakan kasus ataupun rekonstruksi permasalahan yang dilaporkan oleh keluarga Brigadir J terkait dengan dugaan pembunuhan berencana yang dilaporkan pada 18 Juli 2022. Sementara untuk Dirtipidum Polri ini sudah menetapkan Baradae sebagai tersangka yang dikenakan pasal 338 KUHP, Junto pasal 55 dan juga 56 KUHP terkait dengan pembunuhan, kemudian juga keikutsertaan serta membantu dari kejahatan tindak kriminal dan dapat dengan ancaman 15 tahun penjara. Kemudian untuk gelar perkara yang dilakukan, 42 orang saksi sudah diperiksa, dan untuk pemeriksaan saksi kali ini Irjen Pol Verdi Sambo bukan tidak mungkin nantinya akan muncul nama-nama baru yang akan diperiksa, yang mana untuk 42 nama terakhir yang sudah diperiksa Bernadetta dan juga pemirsa, diantaranya adalah 11 keluarga dari Brigadir J, kemudian juga ada 7 ajudan dari Irjen Pol Verdi Sambo, kemudian juga ada pemeriksaan kepada saksi-saksi ahli, baik saksi dari IT forensik ataupun digital forensik, kemudian juga saksi ahli biologi yang nantinya akan memperkuat dan juga membuka tabir dari kasus yang terjadi pada 8 Juli 2022 ini. Sementara untuk penyitaan dari barang bukti, selain dari telepon genggam yang sudah disita, kemudian juga nantinya akan dilakukan uji balistik yang akan dilakukan secara berkelanjutan dan sudah dilakukan sebelumnya. Ini uji balistik pada 1 Agustus 2022 terkait dengan selongsong peluru ataupun juga barang bukti yang ditemukan di TKP kejadian, tepatnya di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan. Sementara untuk Putri Chandrawati, sesuai yang tadi sudah dikonfirmasi langsung oleh Irjen Pol Verdi Sambo, bahwasanya istrinya saat ini masih mengalami trauma, dan kami dari awak media berspekulasi bahwasanya mungkin hal tersebut yang menyebabkan Putri Chandrawati tidak bisa memberikan statement ataupun belum bisa dimintai keterangan. Dan untuk 3 perwira polisi lain yang saat ini sudah dinonaktifkan selain dari Irjen Pol Verdi Sambo, seperti yang tadi sudah disebutkan, ini ada Kombes Pol Budi Herdi Susianto selaku Kapolres Metro Jakarta Selatan, kemudian juga ada Brigjen Pol Hendra Kurniawan selaku Karo Pamina ataupun Kepala Biro Pengamanan Internal, yang mana penonaktifan dari 3 perwira polisi ini dilakukan guna menghindari konflik kepentingan di tubuh Polri. Kemudian untuk spekulasi yang saat ini berkembang bahwasanya Baradae menembak Brigadir J dikarenakan almarhum ini mencoba untuk melakukan pelecehan seksual kepada istri dari Kadif Propam, saat ini masih dalam proses pendalaman. Namun begitu, informasi yang kami dapat juga dari pihak
pihak kuasa hukum keluarga Brigadir J bahwa saja terdapat kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dari pembunuhan Brigadir J dan disinyalir Brigadir J ini sudah mengalami kekerasan berupa pemukulan ataupun juga beberapa kekerasan lain dikarenakan ditemukannya sejumlah luka-luka lebam, kemudian juga seperti ada bekas leher yang dijerat sehingga dilakukan otopsi ataupun ekshumasi yang dilakukan pada Rabu pekan yang lalu. Sementara demikian, Bernadetta. Baik, terima kasih atas informasi terbarunya Camar. Kita akan kembali menghubungi Anda untuk mengetahui hasil dari pemeriksaan hari ini. Selamat bertugas kembali.